Siapa di antara kalian yang suka tidur lupa baca doa? Hayo ngaku. Karena pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah kengerian yang berasal dari dunia mimpi. Film bergenre horor thriller ini berjudul Stickman 2017. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang remaja bernama Emma yang berusaha selamat dari sosok iblis yang selalu mengincarnya. Iblis yang dinamakan Stickman ini adalah sosok iblis yang berasal dari dunia mimpi. Mampukah Emma selamat? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan seorang remaja yang bernama Emma. Terlihat Emma yang sedang berada di dalam bis sekolah begitu kesal saat mengetahui pulpen yang ia gunakan untuk menggambar tidak berfungsi alias beak mangsi. Oleh karena itu, ia baru sadar bahwa rumahnya sudah terlewat. Lalu Emma pun bergegas untuk segera turun dari bis. Ketika Emma meminta si kang sopir untuk membuka pintu, Emma merasa aneh dengan sikap kang sopir yang malah sok ganteng tanpa ekspresi. Lalu tiba-tiba sosok makhluk yang berada di dalam bis membuat semua murid ketakutan. Makhluk itu pun menyerang para siswa dengan sadisnya. Tapi untungnya Emma berhasil membuka pintu hingga ia bisa keluar dari bis tersebut. Kemudian Emma berusaha melarikan diri dengan memasuki salah satu rumah yang berada di sana. Tapi rupanya makhluk itu malah terus mengejarnya. Sambil menangis ketakutan, Emma tiba-tiba mendengar suara yang seolah menyuruhnya untuk berhenti. Ternyata semua kejadian yang dialami Emma hanyalah mimpi buruk saja, di mana kenyataan yang sebenarnya Emma berada di rumah sakit untuk orang-orang yang mengalami gangguan mental. Emma yang masih terlihat ketakutan akhirnya akan diberikan obat penenang. Tapi tak lama kemudian datang seseorang yang bernama Fenton. Fenton adalah kepala rumah sakit bernama Hollybrook. Ia memberikan tawaran kepada Emma di mana mereka tidak akan memberikan obat penenang asalkan Emma mau memberikan informasi tentang apa yang selalu Emma alami. Singkat cerita, kali ini Emma berada di ruangan Fenton. Kemudian Fenton mengalami pertanyaannya dengan menunjukkan secari kertas yang berisi tulisan. Sontak Emma pun kaget saat melihat kertas itu dan mengingatkan Fenton untuk tidak membacanya. Dari kertas yang memiliki kata-kata seperti mantra tersebut, Emma menceritakan kejadian yang ia alami 10 tahun silam. Di mana pada saat itu Emma melihat kakaknya sedang mengalami mimpi buruk. Anehnya lagi, kakaknya itu terlihat berusaha melawan sesuatu yang ada di dalam mimpinya. Semua dokter dan berbagai macam pengobatan telah dijalani kakaknya, tapi yang ada malah keadaan semakin memburuk. Emma yang sudah menghubungi polisi tidak menyangka keluarganya mati oleh sesuatu yang tidak ia mengerti. Kemudian dari tangan kakaknya, Emma menemukan secari kertas. Ketika Emma telah membaca semua kalimatnya, tiba-tiba polisi datang ke rumahnya. Karena memang tidak ada orang lain di rumah tersebut, Emma jadi dituduh sebagai pelaku pembunuhan keluarganya sendiri. Dan malam itu pula iblis dari dalam mimpi mengejarnya. Kemudian Fenton menanyakan tentang siapa yang telah memberitahu Emma jika menggambar bentuk aneh bisa menghentikan iblis yang mengejarnya. Tapi Emma tidak menjawab pertanyaan dari Fenton tersebut. Terlebih Emma seolah menutupinya. Lalu Fenton juga mengatakan bahwa kasus yang dialami Emma sama persis dengan seorang pasien lain yang bernama Jeremy, di mana ia juga memiliki gambar-gambar yang seperti Emma miliki. Karena Fenton tidak mendapatkan semua jawaban dari Emma, ia pun sangat kesal. Lalu menyuruh perawat untuk membius Emma dan memasukkannya ke ruang isolasi. Sementara itu Emma cuma bisa menangis karena jika berada di ruangan tersebut Emma tidak bisa menggambar. Dan sudah pasti ia akan dibunuh iblis yang bernama Stickman. Tapi penjelasan Emma tidak sedikit pun dihiraukan Fenton, karena ia mengira itu semua hanyalah ketakutan alam bawah sadar Emma saja. Di sisi lain, seorang pasien yang bernama Jeremy terlihat kesal saat melihat Emma sedang dibawa ke ruang isolasi. Dan sepertinya ia sudah tahu apa yang akan terjadi jika Emma tidak bisa menggambar. Tak lama kemudian Emma menjalani hukumannya. Dalam keadaan yang terbius, sesuatu pun mulai terjadi.
Kemudian, efek dari obat bius membuatnya bermimpi seolah berada di sebuah rumah di scene awal tadi. Sosok stickman yang selalu mengejar Emma muncul, ditambah lagi bayangan Emma kecil pun hadir, seakan membuat Emma trauma dengan kesalahan besarnya yang telah membaca mantra tersebut. Saat ia meminta tolong, Emma jadi teringat masa lalunya, di mana ia melihat Jeremy kecil sedang berusaha menggambar stickman untuk menghindari sesuatu yang terus mengejarnya. Dari kejadian tersebut, Emma mengetahui jika menggambar stickman ia akan terbebas dari kejaran stickman. Dengan melukai tangannya, Emma berusaha menggambar stickman pada dinding. Lalu tiba-tiba, efek bius akhirnya membuat Emma pingsan. Di keesokan harinya, si botak membangunkan semua pasien untuk sarapan. Ketika ia membuka pintu Jeremy, si botak sangat kaget melihat Jeremy sedang lari dengan sangat edan sekali. Si botak yang mengira Jeremy akan kabur langsung bergegas mengejarnya. Tapi rupanya Jeremy ingin melihat keadaan Emma. Melihat Jeremy yang histeris, si botak pun segera melihat kondisi Emma. Emma yang masih pingsan membuat si botak bergegas membawanya ke ruang perawatan. Sementara Jeremy mencari tahu apakah Emma berhasil menggambar stickman, dan ternyata untung saja sudah berhasil menggambarnya. Karena hal tersebut, Jeremy pun sangat tenang karena stickman tidak mungkin membunuhnya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian, terlihat Emma yang bukan seorang pasien lagi mencuri kesempatan untuk internetan di komputer. Kemudian ia berusaha mengumpulkan semua berita tentang kematian misterius yang dulu pernah terjadi. Tapi karena seseorang akan datang, Emma pun segera mengakhirinya. Tak lama kemudian, Fenton menghampiri Emma dan memberitahu bahwa sekarang kondisi Emma semakin membaik. Emma pun mengaku sudah tidak mengalami mimpi buruk lagi belakangan ini. Lalu Fenton mengatakan bahwa sekaranglah waktunya Emma untuk meninggalkan Hollybrook dan menempati panti asuhan selama 7 bulan sebelum akhirnya Emma kembali ke masyarakat. Emma pun terlihat senang saat mengetahui berita baik tersebut. Kemudian Emma teringat akan kertas mantra yang masih berada di ruangan Fenton. Karena ada kesempatan, Emma pun langsung mengambilnya. Singkat cerita, Emma segera OTW menuju panti. Sementara itu, Jeremy yang merasa kehilangan cuma bisa menyaksikan teman lamanya itu pergi. Tak lama kemudian, mereka pun sampai. Saat berada di sana, Emma disambut 2 ABG yang terlihat senior. Lalu seseorang bernama Liv terlihat benci dengan kehadiran Emma tanpa alasan. Kebenciannya pun berlanjut. Liv yang tahu dari pengurus panti membeberkan kejahatan Emma yang telah membunuh keluarganya sendiri. Yang lain pun jelas kaget mendengarnya. Tiba-tiba aja gitu, tengil. Kemudian, Liv membuli Emma dengan ngacak-ngacak koper bawaannya. Lalu Liv mengambil kertas mantra yang tersimpan di koper. Sontak Emma pun menyuruh Liv untuk tidak membacanya. Mendengar larangan Emma, jelas saja Liv sengaja membacakannya. Akhirnya, Liv telah membaca semua kalimat di kertas itu. Tanpa ia ketahui bahwa masalah akan muncul dari kesalahan besarnya tersebut. Kop tah lebok. Saat malam tiba, seorang bernama Peggy datang menghampiri Emma dan menanyakan tentang kasus yang sebenarnya dialami olehnya. Dan tentu saja Emma menceritakan dirinya yang memang bukan seorang pembunuh. Mereka pun saling menceritakan tentang kasusnya masing-masing. Tidak lama kemudian jam tidur membuat mereka mengakhiri percakapan. Lalu Emma mengatakan untuk memberitahunya jika Peggy mengalami mimpi buruk. Terlihat Emma merasa khawatir karena mantra itu telah dibaca oleh Liv. Karena teriakan Emma, semua yang berada di panti terbangun. Kemudian mereka berusaha melihat keadaan Emma yang terus berteriak dari dalam kamar. Melihat Emma yang ditarik, kedua pengurus panti pun menolongnya. Mereka pun kaget saat mengetahui pengurus panti sudah tewas. Lalu Liv yang menyangka semua itu perbuatan Emma langsung marah. Sementara itu, Emma menjelaskan bahwa kematian para pengurus panti adalah perbuatan stickman yang kembali muncul karena Liv telah membaca mantranya. Tapi seperti biasa, kegoblokan mereka membuat penjelasan Emma tidak dipercaya. Kemudian mereka berusaha melihat kejadian sebenarnya melalui CCTV.
Akan tetapi, mereka tidak menemukan apa-apa karena memang pada saat kejadian berlangsung, semua kamera mendadak mati. Gini-gini, stickman hacker cuy. Tapi untungnya, pada saat sebelum kejadian, Peggy berada di kamar Emma dan mengatakan bahwa ia sempat melihat sesuatu yang menurutnya memang seperti makhluk aneh. Lalu Emma mengatakan bahwa stickman akan mengejar mereka sampai mati karena mereka ikut mendengar ketika Liv membaca mantra. Liv menyangka Emma dan Peggy sudah gila. Karena kesal, akhirnya Emma berniat untuk kembali ke Hollybrook saja. Sementara itu, mereka pun mulai panik dengan kematian para pengurus panti. Karena cepat atau lambat, polisi akan mengetahuinya. Emma pun bergegas pergi ke Hollybrook dengan dua temannya. Sementara Liv dan yang lain masih berada di panti. Kemudian, seorang yang bernama Kate menemukan catatan Emma yang tertinggal. Karena penasaran dengan nama-nama yang tertulis, akhirnya ia mencari tahu di Kang Google. Hingga ia tahu bahwa orang-orang tersebut mati oleh kejadian misterius. Kate pun yakin bahwa perkataan Emma benar adanya. Kate akhirnya berusaha memberitahu Peggy. Mendengar teriakan Kate, Liv dan si pirang pun memeriksanya. Ternyata Kate sudah tewas mengenaskan. Tanpa Liv sadari, kini stickman mengintainya. Kemudian Sin pun beralih ke Emma. Mereka yang hampir sampai di tujuannya melihat mobil polisi berada di depan Hollybrook. Entah apa yang terjadi di rumah sakit tersebut. Mereka yang menghindari polisi berusaha masuk ke Hollybrook lewat jalan belakang. Tak berapa lama mereka berjalan, terlihat rumah sakit itu sedang terbakar. Mereka pun heran dengan keadaan tersebut. Tak lama kemudian mereka mendengar suara yang mendekat. Emma dan yang lain pun segera pergi untuk bersembunyi. Tapi rupanya suara itu berasal dari seorang pasien yang sedang melarikan diri. Tak sampai di situ, rupanya banyak pasien yang kabur saat kekacauan terjadi. Tapi untungnya mereka pun berhasil masuk. Lalu Sin pun beralih ke Liv dan si pirang. Liv yang seorang mantan curanmor berhasil mencuri mobil untuk keluar. Mereka yang lebih takut dengan polisi langsung gas meninggalkan panti. Dari catatan Emma yang mereka bawa, si pirang melihat lokasi orang-orang yang mati misterius itu berada di sebuah kota. Dan lokasi kejadiannya sangat berdekatan, seolah seperti menyebar dalam waktu yang hampir bersamaan. Lalu tiba-tiba mereka pun kaget melihat stickman berada di depan mereka. Serangan stickman akhirnya berhenti oleh kecelakaan itu. Kembali ke Emma, Emma mengatakan bahwa ia harus menemukan Jeremy secepatnya untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Tapi seorang yang bernama Andrea lebih memilih pergi untuk menghindari stickman. Sementara Emma mengatakan bahwa sejauh apapun Andrea pergi, stickman akan mengejarnya. Tapi perkataan Emma tidak dihiraukannya. Hingga tiba-tiba Emma dan Peggy pun histeris saat stickman berhasil menarik Andrea. Keadaan pun semakin riuh saat seorang penjaga mengetahui teriakan mereka. Andrea pun tewas dengan kepala yang bucat. Kemudian mereka melanjutkan pencarian. Karena Jeremy tidak mereka temukan, Emma pun mengira Jeremy pasti kembali ke rumahnya. Mereka pun mencari alamatnya di dalam kantor. Saat berada di sana, mereka melihat ruangan Fenton sudah berantakan. Tak cuman itu, mereka juga melihat ceceran darah dari berkas milik Emma. Rupanya, darah itu berasal dari Fenton. Emma pun yakin bahwa Fenton telah membaca mantra stickman dari berkas milik Emma. Kembali ke Liv, rupanya mereka berhasil selamat dari kecelakaan tadi. Lalu mereka berusaha untuk menghubungi Peggy tentang kejadian yang baru mereka alami. Mereka pun masuk ke sebuah warung untuk pinjam telepon. Liv yang berhasil menghubungi Peggy menceritakan semua kejadian yang baru ia alami. Kali ini, Liv percaya dengan semua perkataan Emma. Liv yang sudah ketakutan berharap bisa bertemu dengan mereka. Kemudian mereka janjian untuk ketemuan di jembatan dekat Hollybrook. Akan tetapi, Peggy tidak sadar stickman muncul di belakangnya. Okay, we'll be there.
Keadaan riuh yang dialami Emma dan Peggy membuat mereka lari seedan-edannya. Liv yang tahu temannya dalam bahaya ikut panik dengan kejadian tersebut. Lalu tiba-tiba stickman yang mereka takutkan muncul dari mulut si pirang. Kejadian mengerikan itu membuat si penjaga warung panik dan sontak menembak si pirang sampai mati. Sementara itu, Liv berhasil melarikan diri dari tempat tersebut dan bergegas pergi menuju jembatan yang sudah mereka rencanakan. Kang warung pun ikut jadi korban. Suwe. Kembali ke Emma. Kali ini mereka dikejar si botak bersama anggotanya. Tapi sialnya, si botak berhasil menangkap Peggy. Si botak pun kaget dengan kehadiran Emma. Lalu ia menyangka bahwa Emma terlibat dalam pembunuhan yang banyak terjadi di Hollybrook. Emma pun berusaha menjelaskannya, tapi tetap saja si botak tidak percaya. Otak klasik. Lalu tiba-tiba si botak pun tewas oleh stickman yang tak ia percayai. Halah, tak sampai di situ, Peggy pun ditarik stickman dan langsung dieksekusi. Kini, Emma yang tinggal sendiri berusaha kabur menggunakan mobil. Tapi sialnya, kunci mobilnya malah sama si Peggy. Kemudian tiba-tiba ia melihat Liv sudah berada di jembatan. Emma pun bergegas ke sana. Emma pun menanyakan keberadaan si pirang yang sudah tidak bersama Liv. Tapi bukannya dijawab, Liv malah menyuruh Emma untuk lari. Ternyata stickman yang berada di mobil menyerang Liv sampai tidak berdaya. Emma yang histeris tidak bisa berbuat banyak. Emma berhasil bersembunyi di kolong mobil. Kemudian Emma melihat Liv yang sekarat mengakui bahwa apa yang dikatakan Emma selama ini ternyata benar. Penyesalan selalu datang belakangan, dan kesempatan itu membuat Emma berhasil kabur. Singkat cerita, Emma kini berada di dalam bis. Terlihat wajah lelah dari Emma membuatnya tertidur. Lalu tiba-tiba ia dibangunkan oleh Kang sopir yang mengatakan bahwa Emma sudah sampai di tujuannya. Masih ingat dengan Kang sopir itu? Emma yang teringat Kang sopir yang berada di mimpinya dulu, ia pun kaget dan bergegas turun. Tapi ternyata pintu bis itu memang suka macet, kata si Kang sopir. Tapi Emma merasa aneh dengan tujuan yang dikatakan si sopir, di mana ia melihat rumah yang ada di hadapannya sama persis dengan rumah yang ada di dalam mimpinya di scene awal tadi. Emma pun heran seedan-edannya dengan kenyataan itu. Karena penasaran, Emma berusaha masuk ke dalam rumah. Sesampainya di sana, ia melihat keadaan rumah yang terlihat sangat berantakan. Lalu tiba-tiba, tanpa diduga, Jeremy juga berada di rumah itu. Kemudian ia mengatakan kepada Emma untuk pergi karena Jeremy tidak mau ada korban lagi karena kesalahannya. Mendengar perkataannya, Emma pun jadi bingung. Jeremy pun menceritakan, ternyata dulu ia telah memberikan mantra itu kepada kakaknya Emma, di mana mantra tersebut berasal dari sebuah buku yang ia temukan. Tak sampai di situ, Jeremy juga menyelipkan mantra tersebut ke semua tas teman sekolahnya, karena ia mengira stickman akan menghilang jika Jeremy memberikan mantra itu kepada orang lain. Tapi rupanya cara itu malah memperburuk keadaan. Sumber masalah. Mendengar perkataannya, sontak Emma pun marah dan menanyakan tentang buku apa yang sebenarnya Jeremy bicarakan. Lalu Jeremy menceritakan kembali saat pertama kali pindah ke rumah itu dulu, di mana ia melihat sebuah dinding yang terbuka dan menemukan sebuah buku berada di sana. Lalu dari buku itu ia menemukan sebuah mantra yang ia baca. Saat itulah stickman membunuh kedua orang tua Jeremy. Kemudian mereka pun mencari keberadaan buku yang berada di basement. Terlihat mereka cukup kesulitan dengan buku yang seolah sengaja disembunyikan. Lalu Emma menyarankan untuk membakar saja buku itu, siapa tahu aja makhluk itu bisa lenyap. Tak lama kemudian Emma berhasil mendapatkan buku yang terlihat jadul itu. Tapi tiba-tiba, namun untungnya Jeremy berhasil menolong. Lalu mereka segera pergi sembari membawa minyak tanah dan korek. Untungnya Emma berhasil keluar dari basement, tapi stickman berhasil menarik Jeremy.
Jeremy dengan rasa bersalahnya akan melenyapkan Stickman dengan aksi epiknya. Akhirnya, Jeremy berhasil membakar Stickman bersama buku itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Emma pun histeris dengan kejadian tersebut. Singkat waktu, Sin pun berada di 10 tahun setelah kejadian. Kali ini, Emma yang sudah menjadi seorang ibu mengantarkan anaknya pergi sekolah. Ketika akan naik bis, Emma penasaran dengan catatan yang ada di tas anaknya. Si bocah pun mengatakan bahwa ia mendapatkan catatan tersebut dari seorang teman yang menemukannya di internet. Dan film Stickman pun berakhir. Edan sekali endingnya, bangke emang. Semua kekacauan ini bermula dari sebuah buku yang ditemukan Jeremy. Dari buku tersebut, Jeremy membaca sebuah mantra yang menghadirkan sosok Stickman dari alam mimpi. Dengan berharap ia bisa terbebas dari Stickman, Jeremy melakukan kesalahan besar dengan menyebarkan mantra tersebut, termasuk kepada kakaknya Emma. Tapi sialnya, di akhir cerita, teror Stickman belum berakhir, karena seseorang telah menemukan dan menyebarkan mantra tersebut di internet. Kebayang dong kekacauannya seperti apa? Bisa aja di seluruh penjuru dunia buka mantra itu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Stickman 2017. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.